Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yanti Gunawan dalam Info Jatim edisi 21 November 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan operasional bus Trans Jawa Timur Koridor 1 Malang Raya di halaman Balai Kota Malang. Sekretaris Daerah Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat kedua dalam ajang Askomsi Digital Leadership Government Awards 2025. Tradisi Gerak Jalan Mojokerto Surabaya (GMS) sukses digelar pada Sabtu 15 November 2025. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya untuk Anda. Kita awali info dari pemerintahan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan kesepakatan MOU tentang pengembangan data informasi statistik untuk sinergi pembangunan daerah dengan Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia serta MOU antara 37 Bupati Wali Kota se-Jawa Timur dengan 37 Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur pada Kamis 20 November 2025 di Grand Mercure Miramar, Kota Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menandatangani nota kesepakatan tentang pengembangan data informasi statistik untuk sinergi pembangunan daerah dengan Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia. Di kesempatan yang sama juga dilakukan kesepakatan 37 Bupati Wali Kota dengan 37 Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Kepala BPS RI Amalia Adiningar Widyasanti, disaksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selanjutnya adalah penandatanganan antara 37 Bupati Wali Kota se-Jawa Timur dengan 37 Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, kecuali Kota Surabaya karena telah menjadi pilot project untuk updating DTSEN, yakni sistem data satu pintu yang memuat informasi lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Diharapkan melalui penandatanganan kesepakatan ini, kerjasama BPS Jawa Timur dengan Pemprov Jawa Timur dapat lebih erat dan konkret. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat kedua dalam ajang Askomsi Digital Leadership Government Award ADLGA 2025 yang digelar Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia atau Askomsi di Hotel Grand Mercure Surabaya pada Kamis 20 November 2025. Ajang ADLGA menjadi tolak ukur komitmen dan inovasi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat kedua dalam ajang Askomsi Digital Leadership Government Awards atau ADLGA 2025 yang digelar Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia Askomsi di Hotel Grand Mercure Surabaya Kamis 20 November 2025. Ajang ADLGA menjadi tolak ukur komitmen dan inovasi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital. Ketua Askomsi Masa Bakti 2023-2025, Muhammad Faisal menegaskan, penghargaan ini bukan sekedar penilaian personal, melainkan dorongan untuk memperkuat kepemimpinan digital di level sekda. Faisal menyampaikan, tahun ini ADLGA mencatat partisipasi 207 sekda dari seluruh Indonesia, dengan 44 sekda terbaik menyandang predikat provokator digital yang merupakan julukan bagi sekda terbaik. Sementara itu, Sekda Prof Jatim Adi Karyono menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pihaknya terpilih menjadi terbaik kedua di ajang ADLGA. Ini membuktikan Jawa Timur telah menunjukkan kemajuan dalam reformasi birokrasi melalui transformasi digital, sehingga pelayanan publik dan administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat
Bupati Malang Hasanusi, Wali Kota Batu Nur Rahman meresmikan operasional bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya di halaman Balai Kota Malang, Kamis 20 November 2025. Koridor pertama yang melayani rute Terminal Hamid Nursi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu ini menjadi langkah awal memperkuat konektivitas lintas wilayah Malang Raya. Transjatim Koridor 1 ini diberi identitas Transjatim Gajayana dengan armada berwarna biru yang identik dengan Malang. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya di Balai Kota Malang pada Kamis 20 November 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah menegaskan bahwa inovasi digital yang diterapkan pada layanan bus Transjatim menjadi faktor penting dalam memperluas konektivitas dan pemerataan mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi Malang Raya. Sejalan dengan peluncuran koridor baru, Hovifah menyebut selalu ada pembaruan sistem yang dikembangkan, mulai dari peningkatan keamanan, pemantauan melalui CCTV sensitif, hingga deteksi potensi kriminal dan pelecehan. Masyarakat juga dapat memantau posisi bus secara real time melalui gawai masing-masing. Gubernur Hovifah pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah Malang Raya dan seluruh jajaran Forkopimda atas dukungan dalam pengembangan layanan transportasi publik ini. Dirinya berharap konektivitas yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Jawa Timur. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pengadaan barang jasa. Hal ini ditegaskan dalam gelaran E-Purchasing Award 2025 yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk Setda-Prov Jawa Timur, Rabu 19 November 2025. Sebagai ajang apresiasi bagi perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota dan pelaku UMKM yang konsisten menggunakan pengadaan elektronik sepanjang 2024. Kepala Biro PBJ Jatim, Arif Endro Utomo, dalam laporannya menyebut penghargaan tahun ini dimaksudkan untuk mempercepat penggunaan katalog elektronik versi 6, sekaligus memastikan pemerataan partisipasi UMKM di seluruh daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang diaplikasikan melalui gelaran E-Purchasing Award 2025 yang berlangsung di Ruang Hayam Wuruk Setda-Prov Jatim, Rabu 19 November 2025. Penghargaan ini dimaksudkan sebagai apresiasi bagi perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, dan pelaku UMKM yang konsisten menggunakan pengadaan elektronik sepanjang 2024. Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Jawa Timur, Arif Endro Utomo mengatakan, penghargaan tahun ini dimaksudkan untuk mempercepat penggunaan katalog elektronik versi 6, sekaligus memastikan pemerataan partisipasi UMKM di seluruh daerah. Menurut Arif, digitalisasi pengadaan terbukti mendorong efisiensi sekaligus membuka ruang lebih besar bagi UMKM lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono menegaskan, transformasi digital kini menjadi fondasi utama peningkatan tata kelola pemerintahan. Ia menyinggung tingginya nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE Jatim yang turut ditopang oleh kematangan sistem pengadaan barang dan jasa. Pengadaan elektronik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga upaya mengurangi resiko hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP RI, Patria Susantosa, menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak bisa bergantung pada regulasi semata. Perubahan pola kerja dan komitmen pimpinan adalah kunci, dan marketplace tetap menjadi mitra strategis pemerintah karena inovasinya cepat dan fleksibel. LKPP menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah paling progresif dalam mendukung digitalisasi pengadaan nasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, gelaran One Pesantren One Product OPOP Expo sekaligus Bangga Buatan Indonesia BBI 2025 resmi ditutup pada Minggu malam 16 November 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya. Penutupan dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Endi Alim Abdinusa, menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 13 November 2025. Tahun ini, OPOP Expo menghadirkan 35 stand produk unggulan dari kalangan santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur yang menampilkan beragam inovasi dan kreativitas pelaku usaha pesantren. Selain pameran, acara juga disemarakan oleh berbagai program edukatif seperti talk show, workshop digitalisasi pemasaran, serta layanan klinik OPOP yang memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM binaan pesantren. Berikut liputannya untuk Anda. Gelaran One Pesantren One Product Expo sekaligus Bangga Buatan Indonesia 2025 resmi ditutup pada Minggu malam 16 November 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya. Penutupan dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endi Alim Abdinusa, menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 13 November. Tahun ini, OPOP Expo menghadirkan 35 stand produk unggulan dari kalangan santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur yang menampilkan beragam inovasi dan kreativitas pelaku usaha pesantren. Rangkaian kegiatan juga semakin meriah dengan sejumlah lomba, mulai dari pildacil, fashion show anak, rebana, hingga mewarna yang melibatkan puluhan peserta dari berbagai wilayah. Pengunjung berkesempatan memenangkan hadiah umroh, yakni hadiah menarik lainnya berupa Bangga Buatan Indonesia. Selama 4 hari pelaksanaan, total transaksi OPOP Expo 2025 mencapai 3,2 miliar. Capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat serta semakin kuatnya daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren. Kinerja tersebut sekaligus mencerminkan semakin kokohnya peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, tradisi Gerak Jalan Mojokerto Surabaya GMS kembali digelar pada Sabtu 15 November 2025. Ribuan peserta berkumpul di garis start yang terletak di depan kantor Kecamatan Prajurit Kulon, Jalan Raya Surodinawan, Kota Mojokerto, untuk menempuh perjalanan sejauh 55 km menuju Tugu Pahlawan Surabaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, hadir mewakili Gubernur Jawa Timur. Dalam sambutannya, Adi menegaskan bahwa GMS bukan sekedar kegiatan olahraga, melainkan tradisi yang kaya akan nilai perjuangan dan diwariskan lintas generasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tradisi legendaris Gerak Jalan Mojokerto Surabaya kembali digelar pada Sabtu 15 November 2025. Ribuan peserta tumpah ruah memenuhi garis start di depan kantor Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto untuk menempuh perjalanan sepanjang 55 km menuju Tugu Pahlawan Surabaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mewakili Gubernur Jatim menegaskan bahwa GMS bukan sekadar olahraga, tetapi tradisi penuh nilai perjuangan yang diwariskan lintas generasi. Tahun ini GMS memiliki makna spesial karena bertepatan dengan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur. Pemerintah berharap kegiatan ini mampu menggerakkan ekonomi daerah dan memberi dampak positif pada UMKM, sektor real hingga pariwisata. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi juga hadir memberikan dukungan dan mengajak peserta menjadikan momen ini sebagai penguat solidaritas dan kepedulian sosial. Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Data mencatat lebih dari 2.600 orang ikut ambil bagian. Panitia juga menyiapkan pos check-in di 4 titik untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan. Dari Mojokerto, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan pentingnya penguatan digitalisasi dalam layanan informasi publik saat menyampaikan presentasi pada uji publik monitoring dan evaluasi MONEF Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat KIP. Pernyataan itu disampaikan Emil
pada kegiatan yang berlangsung pada Selasa 18 November 2025 di Jakarta. Diikuti badan publik yang dinyatakan lolos verifikasi SIQ 2025, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya penguatan digitalisasi dalam layanan informasi publik. Hal ini ia sampaikan ketika presentasi pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025. Kegiatan digelar oleh Komisi Informasi Pusat yang berlangsung pada hari Selasa 18 November 2025 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh badan publik yang dinyatakan lolos verifikasi SIQ 2025 termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Wagub Emil, kebutuhan informasi publik terus berkembang, sehingga evaluasi setiap tahun selalu menghadirkan aspek baru yang harus direspon melalui inovasi. Pemprov Jatim mengusung penguatan digitalisasi melalui Super App Majadigi, platform yang memuat beragam informasi publik secara terintegrasi dan mudah diakses. Selain fokus pada digitalisasi, saat ini Pemprov Jatim juga meningkatkan layanan aksesibilitas informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.